Halo, jumpa lagi dengan Kebon Desa. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih Kebon Desa itu? Kebon Desa itu hanyalah sebuah penanda saja. Semua berawal dari sini. Tahun 98, selepas krisis, saya membuat kolam ini manual, ya, artinya dengan tangan, dan kolam tanah. Awalnya dari sini. Kemudian dari kolam ini saya pelihara ikan lele. Waktu itu tidak banyak, hanya 500 ekor sebagai media belajar dan uji coba. Dan semuanya memang berawal dari sini. Nah, dari sinilah kemudian ada pemikiran yang lebih besar, yaitu untuk lebih memanfaatkan lahan kebun yang kita miliki. Makanya kita namakan kebun, bukan kebun, tapi kebun, artinya halaman belakang rumah. Dari belajar beternak lele, kemudian kita aktif terus memelihara dengan jumlah yang tidak banyak. Namun tetap kita upayakan untuk selalu kolam ini tidak kosong. Alhasil ada suatu rasa penasaran, mengapa ini kita tidak jadikan sesuatu yang lebih serius. Artinya ketika melihat lahan kosong dulu yang masih seluas ini, lalu saya berpikir sayang kan kalau tidak kita manfaatkan. Dan setelah melalui proses yang agak panjang, artinya mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, pada tahun 2008 saya mulai membangun kolam-kolam semi permanen, kolam terpal. Maka hadirlah 7 kolam yang pembangunannya juga tidak langsung tapi bertahap, satu kolam dari terpal. Maka di sini dulu ini kolam terpal, dan hampir setahun saya menggunakan kolam terpal. Oke, itu awalnya. Nah, dari perputaran ikan ini tentu ada ya sedikit-sedikit sisa lah, sedikit-sedikit sisa yang bisa kita tabungkan. Dan ada satu kebetulan lagi, saya bisa belajar tentang sistem peternak. Setelah melihat ada kepastian profit di situ, maka selanjutnya pada tahun kedua saya paksakan untuk membuat kolam-kolam permanen seperti ini dengan rata-rata ukuran 4x6 secara bertahap lah, sampai seperti ini. Jadi proses Kebon Desa untuk menjadi seperti sekarang ini lebih dari 10 tahun. Rasa penasaran ini yang terus membuat saya semakin ingin, semakin penasaran lagi untuk membuat sistem-sistem yang lain. Untuk apa? Agar kebun ini benar-benar maksimal dalam pemanfaatan. Rugi dong kalau hidup di desa kita tidak memanfaatkan setiap jengkal tanah, kira-kira begitu. Ya, seperti inilah. Jadi kita bermain di kolam, di peternakan ikan, khususnya lele dan gurame, karena itu menurut uji coba kita itu yang paling efektif dan ada profit di sana. Dan kita juga memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk lebih maksimal. Contohnya ini, dengan tanah sisa seperti ini pun sedikit sekali, tapi kita tetap manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Selain kita konsumsi sendiri, sayur-sayuran ini juga yang pasti adalah untuk pakan ikan gurame. Inilah yang kita sebut sebagai pemanfaatan lahan secara maksimal. Ya, tentu tidak instan, semua butuh proses, semua butuh waktu,
dan dengan keterbatasan modal tentunya tidak dibuat seketika namun secara bertahap. Ya 11 tahun lah kira-kira berproses untuk di sini. Apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Masih banyak harapan-harapan besar untuk memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang kita miliki. Mungkin saya katakan untuk Eng Deso dan kita tidak bergerak memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Salam semangat dari Kebon Deso. Jangan berhenti, jangan pernah putus asa. Walaupun di desa ada yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup kita. Salam semangat.